Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo Salam saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di program Sekolah Sabat, Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Injil yang Kekal. Namun hari ini, tepatnya di hari Senin, kita akan kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul pelajaran kita Injil Kekal. Dan memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas pelajaran yang indah yang akan kami pelajari. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya dan membawa iman kami semakin bertumbuh dan semakin setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran hari Senin ini akan membahas tentang Injil yang kekal. Jadi harapan kami agar pemirsa Bakti Channel dapat membagikannya kepada semua sahabat kita agar mereka pun semakin terberkati dengan pelajaran kita terkhusus di pelajaran hari Senin 10 April 2023. Saudariku dan saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu memperhatikan kitab Wahyu 14 ayat 6. Karena kitab ini diawali dari pekabaran 3 malaikat, yaitu Injil kekal atau abadi. Jika kita gagal untuk mengerti kedalaman dari Injil ini, kita akan kehilangan seluruh poin dari pekabaran 3 malaikat. Kita tidak akan pernah memahami pokok-pokok dalam pekabaran waktu penghakiman Allah atau kejatuhan Babel atau tanda binatang jika kita gagal mengerti Injil itu. Itu sebabnya kita boleh membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, Roma 3 ayat 24 sampai 26, dan Roma 5 ayat 6 sampai 8. Bagaimanakah Injil kekal disajikan dalam ayat-ayat ini? Harapan besar apa yang disajikan di sini bagi kita? Mari kita lihat bahwa Injil adalah kabar yang sangat baik tentang kematian Kristus bagi dosa-dosa kita, kebangkitannya yang mulia, dan bukan itu saja, ada kasih serta kepeduliannya yang selalu ada bagi kita. Melalui iman kepada darahnya yang tercurah dan kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, kita juga perlu memahami bahwa Kristus menyerap pikiran Rasul Paulus dan berada di pusat pengajaran dan khotbahnya. Kristus yang disalibkan menebus Rasul Paulus dari penghukuman dan rasa bersalah di masa lalunya. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat fanatik dengan agamanya, sehingga dia banyak menganiaya dan membunuh pengikut Kristus termasuk Stefanus. Kristus yang telah bangkit memberinya kuasa untuk saat ini, dan Kristus yang kembali memberikan harapan untuk masa depan. Ini merupakan satu kabar baik bukan saja pada Rasul Paulus, tapi juga kepada kita yang hidup saat sekarang ini, karena kita mempunyai pengharapan untuk diselamatkan. Perhatikan, ada 4 poin dalam bagian-bagian di dalam kitab Roma. Yang pertama adalah kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Garis bawahi, dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Kemudian yang kedua, kasih karunia adalah pernyataan kebenaran Allah. Jadi kasih karunia itu tidak ada kalau tidak ada pernyataan kebenaran Allah. Kemudian yang ketiga, kasih karunia membenarkan mereka yang dengan iman menerima Yesus. Dan katakan, saya sudah dibenarkan, saya menerima pernyataan kebenaran, kalau tidak punya iman kepada Yesus. Lalu yang keempat, kasih Allah ditunjukkan bagi kita ketika kita masih berdosa. 4 poin ini merupakan satu
inti dari pekabaran Injil, bahwa kasih karunia Kristus itu bagi yang tidak pantas, tidak berhak, dan tidak diterima. Yesus mati dengan penderitaan, kesakitan, sebagaimana orang berdosa itu akan alami. Dia mengalami kepenuhan murka Bapa dan atau penghakiman terhadap dosa. Dia ditolak agar kita bisa diterima. Dia mati dalam kematian yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang adalah miliknya. Ini merupakan satu kabar baik tentang Injil. Itu sebabnya saya sampaikan tadi, supaya kita membagikannya kepada banyak orang, supaya banyak orang terberkati. Saudaraku, maka adalah yang mengherankan bahwa keselamatan harus melalui iman tanpa perbuatan hukum. Itu tidak mungkin. Ya, kita tidak bisa menerima keselamatan melalui iman kalau tidak ada hukum. Apa yang mungkin dapat kita tambahkan? Apa yang dapat ditambahkan oleh pekerjaan kita, bahkan pekerjaan yang bermaksud terbaik dan dipenuhi Roh Kudus, pada apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Saudaraku, ada rencana, dan rencana ini, rencana keselamatan, telah diberlakukan bahkan sebelum permulaan zaman. Kita boleh baca dalam 2 Timotius 1:9, Titus 1:2, Efesus 1:4, yang membantu menjelaskan mengapa itu disebut Injil kekal. Sebelum dunia diciptakan, Allah tahu apa yang akan terjadi, dan karena itu Dia menetapkan rencana keselamatan. Untuk siapa? Untuk menghadapi krisis ketika itu pada akhirnya akan datang. Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Dia membuat rencana keselamatan melalui Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan Injil ini bukan hanya berlaku di zaman waktu Yesus hidup, tetapi Injil ini adalah kekal hingga kedatangan Yesus yang kali kedua. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Senin 10 April 2023. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.